Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Satria Nugraha. Saya di sini akan menjawab atau mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester dengan matkul manajemen keuangan internasional. Yang kami hormati Bapak Wakil Profesor SEMMC FRM CPOAD. Nah, di sini saya akan menampilkan tugas akhir semester saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas akhir saya, yaitu jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keuangan kooperatif. Di sini saya menjelaskan bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa di lebih dari suatu negara. MNC ini dikoordinir oleh perusahaan induk yang biasanya itu berlokasi di negara asal atau home country, di mana fokus belajarnya adalah prestasi MNC secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas telah mematahkan asumsi dasar teori keunggulan kooperatif yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo dengan mazhab klasik. Jadi, MNC mempunyai kesempatan investasi yang lebih luas daripada perusahaan lokal. MNC mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam hal pembiayaan dibanding perusahaan lokal. Selanjutnya, MNC di negara asing sebenarnya bahwa yang masalah yang timbul karena adanya perbedaan budaya, kebiasaan, dan bahasa. Nah, di zaman modern ini, pada hakikatnya sebuah negara itu melainkan sebuah pengendali modal dan pengetahuan yang memberikan negara tersebut keunggulan komparatif atas dasar lainnya. Pengendali modal dan teknologi ini adalah perusahaan multinasional. Contohnya perusahaan multinasional itu General Electric, British Petroleum, Toyota, BMW, dan sebagainya. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Nah, pada tahapan ekspansi bisnis dalam perusahaan global, mencakup hal-hal yang fundamental dan faktor yang panjang. Di sini, penulis atau saya mencoba menjelaskan dari sisi perusahaan, faktor politik, dan ekonomi tentang atau bisnis suatu negara, market, dan suatu sumber daya alam, dan faktor lain-lain. Nah, biasanya perusahaan startup global memiliki perwakilan ke suatu negara untuk bertemu dengan perusahaan lokal dan konsumen. Tujuan membangun ekspansi bisnis. Nah, di sini ada B2B atau B2 pemerintah. Pajakan negara, keuntungan jika perusahaan global ekspansi tersebut dilakukan survei market dengan lebih dahulu menjual produk atau jasa dengan melihat perkembangan penjualan produk atau jasa serta melihat potensi ke depannya. Nah, di sisi lain, perusahaan juga melakukan penguatan diri domestik lebih baik. Setelah itu, melakukan ekspor tidak langsung dengan tujuan untuk memberi pemahaman terkait tujuan ekspor tersebut. Dilanjutkan dengan ekspor mancanegara. Proses bisnis ekspansi mancanegara yaitu mengikuti melalui ekspor dengan licensing dan licensing perwakilan penjualan. Nah, di situ ada penjualan kualitas pelayanan, selanjutnya distribusi, dan terakhir ada produksi di dalam negeri. Nah, pada sistem mata uang yang mengambang terkendali, dapatkah kurs
berfluktuasi tinggi. Sejak kebijakan itu tetap pada awal tahun 1970 dengan ditinggalkan dunia, mahasiswa terus mengambang floating rate dan membuat nilai tukar mata uang antar negara sangat berfluktuasi dengan tepat dan semakin jauh dalam pasti. Implikasi bagi perusahaan Indonesia utang dalam US dollar ketika dilakukan persahabatan rasio kesehatan utang perusahaan impor bahan baku dalam yen Jepang jika bahkan bisa membebani HPP dan perusahaan Indonesia dan harga jual produksi di pasar Indonesia. Solusinya yaitu menjalankan praktik lindung nilai atau hedging dalam sistem atau yang mengambang. Kos dapat berfluktuasi tinggi, akan tetapi tetap dilakukan upaya dan dibatasi otoritas moneter agar tidak berdampak negatif dan merugikan perekonomian nasional. Itu ada risiko ketidaksepadan pasar dan lain sebagainya. Dan manajemen keuangan yang efektif adalah harus mempelajari bagaimana risiko kurs mata uang asing dan politik dengan menggunakan alat atau instrumen yang tepat menghadapi dan mengambil manfaat dari ketidaksepadan pasar serta mengambil manfaat dari perluasan kesempatan investasi dan pendanaan. Dengan demikian, manajer keuangan dapat berkontribusi pada maksimalisasi kekayaan pemegang saham stakeholder buat maximization yang merupakan tujuan akhir dari manajemen keuangan internasional. Nah, jelaskan alasan-alasan manajemen keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dalam neraca biaya suatu negara. Alasan bagi manajemen keuangan meliputi yang pertama adalah perkiraan nilai mata uang, yang kedua pendanaan internasional, yang ketiga perencanaan melakukan perluasan perusahaan dengan melakukan ekspansi ke suatu negara, dan yang terakhir lain-lain sebagainya. Sedangkan investor berkepentingan dengan neraca pada suatu negara meliputi menghitung keuntungan imbal balik hasil dari investasi di perusahaan, keputusan investor untuk menghitung proporsi investasi internasional, meyakinkan kepercayaan terhadap suatu kebijakan pemerintah suatu negara, dan yang keempat dilakukan untuk menilai stabilitas perekonomian suatu negara dan iklim investasi serta potensi ke depannya. Demikianlah presentasi UAS dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, Pak Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekilas itu yang bisa terkait dengan soal UAS. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf Pak Wahyu. Saya ulangi kembali. Tadi ada beberapa hal yang cukup menarik terkait dengan pertanyaan ini. Sebenarnya ada banyak sekali alasan terkait dengan uh, manajer keuangan berkepentingan dengan raca pemberian suatu negara. Ini adalah terkait dengan kepercayaan ekonomi, karena kita tahu Indonesia saat ini negara yang sedang berkembang ekonominya dan perlu kepercayaan yang lebih tinggi dari para investor, khususnya investor luar negeri. Sebagai contoh, hal yang terjadi akhir-akhir ini,
Jika investornya dalam luar negeri itu pada nggak percaya atau pada kurang yakin dengan sistem pembayaran Indonesia, maka biasanya dana yang keluar itu akan sangat banyak sekali. Demikian Pak Wahyu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.